Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi telah dilakukan rapat terbatas terkait dengan laporan paruh waktu dari hasil rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 hingga 2024 dan laporan pendahuluan kepada Bapak Presiden terkait penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 hingga 2045. Dan yang pertama tadi kami memotret ya, karena Bappenas adalah perencana sebagai lembaga perencanaan dan kami melihat yang telah terjadi ya, kemudian trennya seperti apa. Jadi tadi kami telah laporkan kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan apa yang telah kita capai selama kurang lebih 20 tahun dari 2004 sampai yang akan datang sekarang 2023 dan nanti apa saja yang kita usulkan pada tahun 2025 hingga 2045. Seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini, selama dalam waktu 20 tahun ini rata itu hanya 4,01% dan kita berhasil mencapai di atas 5% yang baru saja kita lalui pada tahun lalu 5,37%. Dan kami menyampaikan dalam skenario yang disusun oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6% agar kita mampu graduasi dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Karena kita sudah 30 tahun di middle income trap. Dan kemudian kami juga menyampaikan apa saja faktornya mengapa kita begitu lama dan belum bergerak secara efektif untuk mendorong pertumbuhan, antara lain karena total faktor productivity Indonesia itu cenderung menurun. Dan kalau kita lihat labor productivity per setiap pekerja di Indonesia dalam satuan US dollar itu rendah ya dibandingkan negara-negara industri yang lainnya. Dan masih terdapat ketimpangan per kapita antar provinsi dan ada 20 provinsi yang masih berada dalam kategori lower middle income yang pendapatannya di bawah 4.200-an, termasuk provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Banten, DIY, dan Jawa Barat, serta Jawa Tengah. Kemudian di luar itu ada yang sudah di tengah, ya, dan sebagian besar justru di luar Pulau Jawa, seperti mulai dari Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, ya ada satu Jawa Timur, sedangkan Jakarta itu sudah mencapai high income, termasuk yang sudah mendekati high income itu adalah Kalimantan Timur. Ini juga bisa kita periksa dari dana alokasi umum yang diperoleh per provinsi atau per kabupaten kota di tempat yang tadi. Nah, maka kita harus mampu mengambil langkah ke depan untuk pertama ya menghindari middle income trap dan memanfaatkan bonus demografi yang tersisa 18 tahun. Kalau kita belajar dari negara-negara lain, mereka biasanya ini kecenderungan kalau kita lihat bonus demografi itu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh setiap negara bangsa untuk melepaskan diri dari GNI per kapitanya
yang rendah. Contoh Korea Selatan dari 3.530 ketika mereka memulai dengan bonus demografinya, dan sekarang tersisa 5 tahun bonus demografinya, tapi mereka sudah sampai dengan 35.000 US dollar per kapita. Nah, kita juga ingin seperti itu, dan memang banyak hal yang kita capai dengan baik, tetapi ada juga banyak hal yang masih akan menjadi perhatian kita. Angka stunting yang masih tinggi, 21,6%, dan seterusnya. Saya kira itu yang pada umumnya yang kami sampaikan. Dan kita juga dihadapi oleh triple planetary crisis, yaitu krisis yang bersamaan, yaitu perubahan iklim, kemudian polusi, dan degradasi keanekaragaman hayati. Kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, keanekaragaman hayatinya luar biasa, dan saat ini di seluruh dunia ada 1 juta spesies tumbuhan dan hewan yang menghadapi ancaman kepunahan. Indonesia juga selama 2011 sampai 2021 itu mengalami kejadian bencana hidrometeorologi, dan kita tahu juga hampir 100% lah, 98%, 99% dari total bencana yang dialami oleh Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Karena itu untuk 2025 ke 2045 diperlukan sebuah transformasi. Jadi bukan reform lagi, tapi transform. Dan transform ini adalah dimaksudkan untuk sedemikian rupa mendorong pembangunan Indonesia lebih baik dan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Jadi tadi yang sudah disetujui, visi Indonesia Emas 2045 adalah negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dan kami telah menyampaikan kerangka pikirnya, kami telah menyampaikan kisi-kisi yang dibahas, yang akan nanti menjadi naskah akademik di dalam penyusunan rancangan undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dan RPJP ini akan menjadi panduan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan Indonesia 2045, menjadi pedoman bagi calon presiden dan calon wakil presiden serta calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misinya untuk periode yang akan datang 2025-2029. Dan kita juga telah melakukan review terhadap capaian pembangunan selama 2 dekade sebelumnya. Kita juga memperhitungkan megatrend global dan apa yang kita miliki sebagai modal dasar pembangunan, dan tentu tantangan-tantangan yang harus kita jawab ke depan dengan paradigma baru, terobosan baru, imperatif dan kohesif. Bapak Presiden mengingatkan kami untuk memilih strategi besar, dan karena strategi yang ada di sini sebenarnya adalah RPJP itu sendiri adalah strategic direction yang menjadi pedoman untuk semua stakeholder. Tetapi memang diperlukan sebuah strategi besar yang kita akan pilih dalam rangka melakukan itu. Nah, yang ditawarkan oleh Bappenas adalah transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dan kemudian kita memerlukan 2 kondisio sine qua non, yaitu pertama terkait dengan stabilitas, baik itu politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan seterusnya, dan kemudian ketahanan sosial budaya dan environmental atau lingkungan, dan kemudian ada enabler, dalam hal ini adalah pembangunan wilayah ya, yang berkeadilan,
kemudian infrastruktur yang akan tetap diteruskan, dan kepastian kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Selebihnya saya kira itu yang belum bisa kami sampaikan secara detail, karena nanti Bapak Presiden akan melakukan kick off untuk rencana pembangunan jangka panjang nasional pada bulan akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.